baik. Syukur-syukur kalau kemudian juga pemerintah pusat menyediakan skema kayak insentif lah bagi pemerintah daerah yang misalnya mampu mengelola hutannya atau mengurangi deforestasi misalnya. Itu menjadi lebih baik. Mungkin Pak Hadi nanti bisa teman-teman di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memikirkan skema insentif bagi kabupaten yang berhasil menurunkan deforestasinya misalnya, atau memulihkan lahan kritisnya, atau memproteksi gambut yang sudah terancam. Itu yang mencari praktik-praktik baik, sama seperti IGRA ya, ingin mencari praktik baik dalam tata kelola lingkungan hidup. Special Award ini juga ingin mendorong hal yang sama. Nah, Mas Salih, ada satu perbincangan yang sangat menarik ketika juri bertemu di akhir untuk menentukan siapa yang mendapat Special Award ini. Ada beberapa praktik-praktik yang menarik yang bahkan kata Mas Halid, kebetulan di tim transisi Jokowi sempat dia bilang, wah ini boleh nih jadi semacam contoh ya yang mungkin bisa jadi acuan pembuatan kebijakan bidang tata kelola hutan. Bagaimana Mas Halid? Apa yang ditemukan oleh juri ketika menyeleksi Special Award ini? Baik, Mbak Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Maaf saya datangnya terlambat karena saya berangkat tadi pagi ke Pontianak, harusnya nginep tapi diwanti-wanti sama Mbak Vivi, nggak boleh nginep, harus balik gitu. Saya balik, pesawatnya delay jadi saya agak terlambat. Proses penilaian kebetulan saya ikut di dua-duanya ya, lingkungan hidup dan diminta juga untuk kehutanan. Ini serius, sangat berat sekali untuk memberikan penilaian, dan dugaan saya antara yang dapat nomor 1, nomor 2, dan nomor 3 itu selisihnya itu bukan puluhan. Ya, mungkin cuma selisihnya 5-4 poin gitu, karena sangat ketat sekali penilaian. Begitupun dengan yang di kehutanan. Nah, yang menarik yang di kehutanan yang mendapatkan diputuskan oleh Dewan Juri dirahasiakan dulu. Yang mendapatkan itu adalah mengembangkan satu model pengelolaan hutan berbasis komunitas yang saat ini saya kira Pak Sekjen Pak Hadi ya dan rombongannya itu sedang bekerja keras untuk memikirkan percepatan, bahkan bukan percepatan lagi, loncatan yang semula itu pengelolaan hutan yang dilakukan oleh masyarakat itu hanya sekitar 800.000 hektar. Nah, ditargetkan oleh Presiden Jokowi untuk 5 tahun ke depan itu menjadi sekitar 40 juta hektar. Jadi bayangin dari 800.000 hektar menjadi 40 juta hektar. Ini satu loncatan yang sangat luar biasa, dan beberapa yang masuk itu bisa menjadi contoh bagaimana percepatan pengelolaan hutan berbasis masyarakat dalam skema hutan desa ya. Dan yang menarik itu ada juga di dalam penilaian kami menemukan bagaimana masyarakat secara aktif menjadi atau mengambil alih peran negara dalam mengawasi hutan atau menyelamatkan hutan. Ini menurut kami satu inisiatif yang menarik. Ada juga dengan konsep adopsi pohon, ya, menarik bagaimana caranya supaya yang begitu disebut adopsi ada yang senyum-senyum. Nah, ini kelihatan terasa ya Pak saya. Iya, maksud saya di dalam yang kami nilai ada juga ada tentang adopsi pohon. Nah, saya kira gagasan apa yang dikembangkan oleh pemerintah daerah itu meskipun dengan kewenangan yang sangat terbatas itu cukup menarik ya, dan saya kira kalau ini dijadikan contoh Pak Hadi dan teman-temannya di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan itu nggak akan puyeng lagi, karena waktu diskusi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan itu hambatan kenapa hanya 800.000 itu ternyata juga ada di Pemda. Pemdanya nggak begitu aktif untuk mendorong skema hutan desa, apalagi nanti ada hutan adat loh. Ya, hutan adat itu harus lewat perda tentang masyarakat adat. Nah, ini saya kira bisa apa yang dilakukan oleh IGRA ini bisa menjadi satu start awal. Saya berharap mungkin tahun depan
proposal yang masuk mungkin lebih dari 300. Harus lebih banyak. Kita ingin juga menantang pada tahun depan, mudah-mudahan kalau bisa yang hutannya lebih luas lagi juga mau ikut berkompetisi membuat tata kelola hutan yang lebih baik. Nah, saya rasa cukup demikian. Terima kasih Bapak-Bapak.